Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2234. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dewanya terus-menerus dimusnahkan. Dia merasa jika dia terus dimusnahkan seperti ini, maka kemungkinan besar tubuh fisiknya akan dihancurkan oleh hal yang menakutkan ini. Niat membunuh itu akan menghancurkannya, dan ketika saatnya tiba hanya jiwanya yang akan tersisa dan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimanapun setengah langkah Kaisar Dewa ini begitu kuat, Camilla saat ini tidak mengerti. Mutiara Kaisar Abadi. Camilla meraung dalam kepanikan, dia bahkan tidak repot-repot menyerang Qingchen dan dia buru-buru mengaktifkan garis keturunan darah abadi di tubuhnya. Seketika aura abadi yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Dia mendesak Mutiara Kaisar Abadi untuk melawan habis-habisan dan duar. Terjadi ledakan. Di bawah pilar surgawi abadi yang mundur, Mutiara Kaisar Abadi pun terkena pukulan keras dan mengeluarkan suara berdentang. Itu benar-benar menahan pemboman pedang ilahi Excalibur. Akan tetapi pada saat yang sama, kekuatan penumbukan yang mengerikan menyapu Mutiara Kaisar Abadi, menyebabkan Camilla memuntahkan seteguk darah dan Camilla nampak ngeri. Aku tidak bisa terus seperti ini, kata Camilla. Dia benar-benar merasa ngeri dan dia meraung. Qingchen, aku adalah utusan klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi. Kamu berani melakukan ini padaku sekarang. Kenapa kamu tidak berhenti? Apa? Namun Qingchen nampak acuh tak acuh, matanya sangat dingin dan dia terus mengaktifkan pedang ilahi Excalibur. Bagi musuh yang berani menyerang dirinya, maka Qingchen tidak peduli dengan latar belakang lawan dan dia akan terus melakukannya. Maka lakukan saja. Kamu berani sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa aku lakukan terhadapmu? Kata Camilla. Dia meraung dengan histeris dengan ekspresi sedikit putus asa. Segera dia pun langsung membakar asal-usulnya sendiri dan ledakan. Asal-usul dan jiwa Kaisar Dewa langsung bergulir, terbakar pada saat yang sama dan langsung bergabung ke dalam Mutiara Kaisar Abadi dan juga pilar surgawi abadi di depan. Dan dalam sekejap aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari Mutiara Kaisar Abadi dan harta pilar surgawi abadi. Seketika itu menyapu ke arah Qingchen dalam sekejap. Pada saat yang sama pupil mata Camilla menyusut dan dampak jiwa yang begitu menakutkan di benaknya muncul. Qingchen seperti lautan luas, polusi abadi. Seketika sebuah bintang gelap besar tiba-tiba muncul di depan mata Qingchen. Pada saat ini bintang gelap itu dengan cepat memadat dan menjadi sangat megah seperti gerhana matahari besar. Dia memenuhi seluruh dunia dan menabrak lautan jiwa Qingchen. Pada saat kritis ini, Camilla tidak punya pilihan selain menggunakan trik jiwa terkuatnya untuk menghancurkan lautan jiwa Qingchen dan ledakan. Bintang-bintang besar yang berputar seketika menabrak lautan jiwa Qingchen. Ini serangan jiwa, kata Qingchen. Matanya nampak dingin dan lautan jiwanya tiba-tiba mendidih berubah menjadi niat pedang jiwa yang menakutkan. Seketika menebas bintang-bintang besar yang menjulang tinggi itu dengan keras. Dan bintang gelap besar yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa Camilla yang menakutkan itu pun langsung dipotong-potong dan terbelah menjadi dua. Kekuatan polusi mengerikan yang tak ada habisnya terkikis dan menembus ke dalam jiwa Qingchen. Ini polusi jurang. Tidak, itu hanya mirip tapi tidak sama, kata Qingchen. Dia mencibir. Bahkan polusi kekuatan jurang yang sebenarnya pun mungkin tidak dapat mencemari jiwa Qingchen. Apalagi ini hanyalah simulasi polusi jurang. Guntur, hancurkan. Seketika petir tak berujung tiba-tiba muncul di lautan jiwa Qingchen dan petir ini langsung memusnahkan polusi jiwa yang dilepaskan oleh Camilla. Apa?
Camilla pun menjadi kaget dan marah. Ayo, mata Qingchen dingin, dia tidak pernah takut pada siapapun selain jiwa. Dengan mendengus dingin, teknik jiwa rahasia Qingchen telah tiba dan boom. Camilla tidak dapat melihat apapun. Saat ini dia hanya melihat bintang besar perlahan menggelinding menghancurkannya. Itu sangat mirip dengan serangan jiwa yang dirinya lepaskan sebelumnya. Apa? Mata Camilla membelalak. Bahkan jika dia memiliki tubuh yang abadi, bahkan jika dia dilindungi oleh garis keturunannya yang abadi, ketika sebuah bintang besar bergulung itu masih menghancurkan jiwa dan kesadarannya. Boom, boom. Kesadaran jiwa Camilla langsung muncul dengan retakan padat yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya jiwa Camilla ditelan oleh iblis ketika jiwa pembakaran menyerang. Qingchen sebagai besar, kode itu dikonsumsi oleh Molly dan dihancurkan oleh teknik rahasia jiwa menakutkan milik Qingchen, dan seketika jiwa Camilla kehilangan kendali. Ah, tidak! Kata Camilla. Jeritan melengking terdengar dari mulut Camilla, dan Camilla terlihat sangat kesakitan. Dia menjadi gila. Dia awalnya berpenampilan seperti ras asing dengan sayap di punggungnya dan juga tanduk yang tajam di kepalanya. Namun sekarang jiwa Camilla setelah kehilangan kendali tubuhnya itu seketika membengkak dan sisik-sisik di alisnya yang halus langsung berubah menjadi simpul yang padat. Bentuk tubuh dan penampilannya pun seketika berubah drastis, hampir seketika berubah menjadi monster jelek serba hitam. Apa itu klan kekaisaran mayat hidup abadi? Itu hanyalah monster asing yang lahir di laut kosmik. Teknik rahasia jiwa. Qingchen seketika merobek jiwa Camilla dan kemauan Camilla langsung meresap ke seluruh tubuhnya, dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur fisiknya. Dirinya juga memiliki banyak kendali atas kelemahannya. Yang disebut garis keturunan mayat hidup abadi hanya istimewa dalam atribut garis keturunannya saja. Namun dibandingkan dengan tubuh Tao yang sempurna milikku, itu memiliki terlalu banyak kekurangan dan kelemahan. Qingchen menggelengkan kepalanya. Hanya dengan satu pandangan Qingchen bisa melihat melalui tubuh Camilla, lubang dan kelemahan. Potong! Mata Qingchen berkedip dan dia mengulurkan tangannya. Kemudian ledakan. Pedang ilahi Excalibur menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Dengan jiwanya di luar kendali Camilla atas pilar surgawi abadi dan juga mutiara kaisar abadi, dan itu menjadi jauh lebih lemah. Tidak! Saat Camilla terkena pedang ilahi Excalibur, keinginan untuk bertahan hidup jauh di dalam garis keturunannya tiba-tiba menjadi jelas. Ini adalah jenis intuisi khusus yang sangat akurat. Aku bahkan tidak bisa memblokir pedang ini dengan tubuhku. Pada saat terakhir ini, ada kebingungan dan keputusasaan nyata yang tak ada habisnya di mata Camilla. Bagian dari lubuk jiwanya berteriak di mana-mana. "Leluhur, selamatkan aku!" kata Camilla. Dia meraung dengan ketakutan. Camilla dengan liar meraung dan ledakan. Di saat raungan Camilla jatuh, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius turun ke reruntuhan 10.000 dewa. Apa itu? Semua orang pun mendongak dengan kaget, dan sebuah kekuatan yang menakutkan tiba-tiba turun ke langit yang luas dan tak berujung ke reruntuhan 10.000 dewa. Sedangkan reruntuhan 10.000 dewa itu adalah alam rahasia khusus di laut kosmik. Sebenarnya dibutuhkan token atau kualifikasi khusus untuk bisa datang ke sini. Tetapi pada saat ini, kekuatan ini tampaknya secara langsung mengabaikan penghalang reruntuhan 10.000 dewa dan turun ke sini di atas langit dan bumi. Dan boom, boom, boom. Seluruh kehampaan reruntuhan 10.000 dewa pun berguncang secara langsung, dan reruntuhan 10.000 dewa di atas langit sepertinya terkoyak oleh sebuah kekuatan tak terlihat, dan lalu sebuah lorong kehampaan yang menakutkan muncul dari udara tipis. Bagian lorong ini sangat dalam dan luas dan tidak diketahui kemana tujuannya. Saat itu muncul sebuah kekuatan mengerikan ditransmisikan dari bagian lorong tersebut dalam sekejap. "Leluhur, selamatkan aku!" kata Camilla. Dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari lorong saluran kehampaan ini, dan Camilla buru-buru berteriak. Kemudian ledakan.
Begitu kekuatan ini datang, kekosongan di seluruh lapisan dunia virtual langsung bergejolak dan bergulung dengan keras. Di bawah kekuatan ini, kekuatan dimensi tinggi. Kaisar Dewa Nona Huaji dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka dan mengangkat kepalanya dengan ketakutan dan kengerian dalam ekspresi mereka. Sebagai Kaisar Dewa yang kuat di lautan kosmik, keberadaan yang bertanggung jawab di satu sisi, Kaisar Dewa Nona Huaji dan nenek moyang klan Komodo secara alami tahu bahwa keberadaan yang paling menakutkan di laut kosmik ini itu adalah praktisi ahli teratas dimensi tinggi yang tersembunyi di kedalaman laut kosmik. Laut kosmik mereka melampaui dunia jauh di atas raksasa. Dalam kegelapan sejati, hanya saja raksasa seperti itu sebenarnya jarang muncul. Mereka bersembunyi di kegelapan, menjadi tidak aktif di zaman kuno dan merupakan jangkar sesungguhnya dari lautan kosmik. Seperti yang kita tahu, nenek moyang klan kekaisaran mayat hidup abadi itu adalah makhluk seperti itu, dan sekarang makhluk seperti itu telah tiba di dunia virtual. Pada saat ini, semua orang kuat di seluruh runtuhan 10.000 dewa mengangkat kepala mereka dengan ketakutan, masing-masing dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya dari lubuk hatinya dan darah mereka. Adapun Saroye dan orang-orang kuat lainnya di puncak tingkat Kaisar Agung, mereka semuanya nampak berlutut dengan ketakutan dan gemetar di bawah aura yang begitu menakutkan ini. Siapa yang ingin membunuh Kamila dari klan kekaisaran mayat hidup abadiku? Kamu sangat berani. Apakah menurutmu klan kekaisaran mayat hidup abadiku mudah untuk diintimidasi? Keluar dari sini! Tiba-tiba gemuruh-gemuruh bergema di seluruh langit dan bumi, dan apa yang muncul dengan suara menderu ini itu adalah sebuah aura menakutkan yang datang dari ujung kehampaan yang jauh dan tidak diketahui dari ruang dimensi mana atau ruang dimensi tertentu yang mana. Itu lebih tinggi dan tiba-tiba turun ke dunia ini. Namun, bagaimanapun juga proyeksinya hanyalah kekuatan yang jauh. Klan kekaisaran mayat hidup abadi leluhur itu terlalu jauh dari runtuhan para dewa. Selain itu, lapisan dunia virtual diselimuti oleh kekuatan unik, dan hal-hal itu tidak dapat diproyeksikan hanya dengan satu pemikiran saja. Namun, konfrontasi awal langsung padam, dan ini adalah kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba muncul di atas Qinchen dan juga yang lainnya langsung menekan mereka. Kedengarannya sangat lambat, tapi nyatanya itu hanya terjadi dalam sekejap mata, dan itu sudah sampai di atas kepala Qinchen dan yang lainnya. Leluhur yang mengambil tindakan, itu adalah leluhur ada di sini, kata Kamila. Dia sangat bersemangat. Darah garis keturunan di tubuhnya mendidih dan wajahnya memerah. Lautan jiwanya yang awalnya suram dan perasaan kematian tiba-tiba menghilang. Pada saat ini itu seperti matahari setelah hujan. Kamila gemetar karena kegembiraan. Kamila sangat jelas tahu tentang kekuatan leluhurnya itu. Selama leluhurnya mengambil tindakan, maka tidak akan ada masalah di dunia ini yang tidak bisa dapat diselesaikan. Kematian hanya dengan satu jari dari leluhur. Selama leluhur mengambil tindakan akan sangat sulit baginya untuk mati meskipun dia menginginkannya. Leluhur, Kamila meraung keras. Tuan Qin. Kaisar Dewa Nona Huaji, nenek moyang klan Komodo dan yang lainnya dengan cepat menoleh dan memandang Qinchen dengan ekspresi ngeri. Leluhur dari klan kekaisaran abadi. Oh, apakah itu leluhur dari klan kekaisaran abadi? Kata Qinchen. Dia mengangkat kepalanya dan merasakan kekuatan ini. Namun, Qinchen tidak ada rasa takut sedikit pun ataupun kepanikan dalam ekspresinya. Tapi Qinchen sangat acuh tak acuh dan matanya sangatlah tenang, namun sedikit menyipit. Apakah itu orang yang menyelamatkan Kaisar Mingjang di dunia bawah? Kata Qinchen. Dia bingung, tapi ekspresinya tidak berubah pada orang yang masih berdiri di sampingnya saat ini, Molly, yang sedang melahap dengan dingin. Molly, apakah kamu masih makan di sana? Kata Qinchen. Apa? Ekspresi Molly pun menjadi tertegun dan gerakan melahapnya seketika berhenti.